Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bapak Akhirnya Syahidi, SPD MKOM. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Lailatul Hasanah, dan rekan tim saya, Putri Anggia. Next. Ya, di sini bisa dilihat. Berikut adalah soal-soal yang ditugaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diberikan oleh dosen pengampu. Soal-soal ini nanti akan dijelaskan di daftar isi. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang 4 poin, yang mana poin pertama tentang mereview jurnal Mobile Augmented Reality Application, yang mana ini ditulis oleh Bapak Akhirnya Syahidi. Kemudian poin kedua mereview tentang jurnal evaluasi antarmuka website Tokopedia. Kemudian poin ketiga ini tentang tabel yang memuat unsur-unsur pertanyaan dalam mengevaluasi desain antarmuka pengguna. Dan poin terakhir adalah mereview aplikasi, yang mana kami mereview tentang aplikasi Al-Quran yang disebut juga dengan Nahtim. Next. Ya, baik. Untuk poin pertama, saya Putri Anggia yang akan menjelaskan. Di poin pertama adalah review jurnal dengan judul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solutions on the Topic of Computer Network Devices, berdasarkan efektivitas, antarmuka, dan pengalaman desain. Di sini adalah data general, data umum. Judulnya tadi sudah saya sebutkan. Jenis dari jurnal ini adalah jurnal interaksi manusia dan komputer. Untuk volume dan halaman tidak disebutkan karena artikel ini dibuat untuk sebuah kegiatan bernama ICSBEE yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan penulis Subandi ST MKOM, Aulia Akhrian Syahidi SPD MKOM, Joni Riyadi SST MT, dan Amran Mohammed. Reviewer dari jurnal ini sendiri adalah saya, Putri Anggia, pada tanggal 16 Juni 2021. Untuk abstrak bisa dilihat sendiri di sini. Jurnal yang berjudul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solutions on the Topic of Computer Network Devices based on Effectiveness, Interface, and Experience Design berisi tentang penelitian pengaplikasian teknologi berbasis Augmented Reality atau AR. Dengan memaksimalkan interaksi pada proses pengajaran mengenai perangkat jaringan komputer, sehingga siswa dapat mengetahui dan memahami fungsi dari perangkat tersebut. Abstrak atau pendahuluan yang disajikan peneliti hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional. Secara keseluruhan, isi dari abstrak jelas dan langsung membahas topik yang ingin dibicarakan, sehingga sebagai pembaca, poin yang ingin disampaikan oleh peneliti dapat dimengerti. Selanjutnya ada pengantar. Bisa dilihat di sini, pada paragraf pertama, peneliti menuliskan bahwa beberapa tahun terakhir, penelitian terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran terfokus pada augmented reality atau pengajaran secara menyeluruh. Peneliti juga menjelaskan bahwa fokus yang diberikan pada jurnal ini adalah pada aspek pendidikan, khususnya pendidikan vokasional, dikarenakan pembelajaran masih terfokus pada teori tanpa praktikum. Target pemahaman siswa terhadap perangkat jaringan komputer belum tercapai. Pada jurnal ini, peneliti menyediakan solusi dengan cara mengembangkan aplikasi berbasis AR bernamakan AR CONDA atau AR Conde untuk memaksimalkan pembelajaran perangkat jaringan komputer, lalu melaporkan hasil efektivitas pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini pembahasan terbagi menjadi 3. Yaitu metode keefektifan belajar. Subjek studi pada jurnal ini adalah 30 siswa SMK di Banjarmasin. Subjek dipilih karena memiliki presentasi paling tinggi dalam keperluan penyelesaian masalah pada media pembelajaran yang inovatif. Hasil yang didapat adalah terdapat perbedaan hasil dari
pretest, dan post-test, yang membuktikan bahwa penggunaan aplikasi AR Konde meningkatkan nilai pembelajaran siswa sebagai media edukasi perangkat jaringan komputer dengan skor rata-rata 67,41. Yang kedua adalah evaluasi pendekatan antarmuka. Pada subpokok ini, peneliti membahas pentingnya antarmuka dalam interaksi manusia dengan komputer, dan dikarenakan antarmuka dan pengalaman pengguna berkaitan, maka dilakukan kuesioner kepada end user untuk menilai aplikasi dengan skala 0 sampai 9. Terdapat 28 pertanyaan yang diberikan kepada responden, dan nilai yang didapatkan melalui kuesioner tersebut adalah dengan rata-rata 8,88. Sehingga aplikasi AR Konde memiliki predikat bahwa antarmuka yang ditampilkan sangat baik. Yang ketiga adalah evaluasi pendekatan pengalaman pengguna. Pada subpokok ini, peneliti memberikan definisi tentang pengalaman pengguna atau UX dan 5 kategori yang mempengaruhi penilaian, yaitu faktor pengguna, faktor sosial, faktor budaya, konteks penggunaan, dan faktor yang bersangkutan dengan produk. Terdapat 26 pertanyaan yang diberikan kepada responden, dan nilai yang didapatkan melalui kuesioner tersebut mempunyai rata-rata 6,93 dan persentase 98,94%. Simpulan dari review jurnal ini adalah peneliti membuktikan bahwa aplikasi AR Konde telah diuji dengan hasil yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Aplikasi ini juga dianggap sangat menarik berdasarkan desain interaksi, UI atau UX, dan direkomendasikan sebagai solusi untuk menarik perhatian dan menyediakan kemudahan dalam belajar perangkat jaringan komputer. Berdasarkan review saya, kekuatan dari penelitian ini adalah teori yang digunakan jelas, metode penelitian yang tepat, bahasa yang digunakan mudah dipahami, hasil penelitian yang ditampilkan rinci, dan sumber yang dikutip memiliki direktori pustaka yang jelas. Sedangkan untuk kelemahan dari penelitian ini adalah metode pengambilan data tidak disebutkan sehingga kurang jelas. Untuk poin selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Lailatul Hasanah. Masuk ke poin yang kedua tentang mereview jurnal evaluasi antarmuka website Tokopedia menggunakan metode heuristik. Next. Judul dari jurnal yang kami review kali ini telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu evaluasi antarmuka website Tokopedia yang menggunakan metode heuristik. Nah, jurnal ini termasuk ke dalam jurnal energik, yaitu jurnal ilmiah tentang ilmu teknik. Jurnal ini termasuk ke dalam kolom ke-8 dan nomor 1, sedangkan untuk ISSN-nya 2088/4591 dan halaman ke-33 sampai dengan 38, yang mana halaman ini fokus dari jurnal yang kami review ini pada halaman 33 sampai dengan 38. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 Mei. Penulis jurnal ini Khairul Islam dan Dewi Agustina Rahayu. Sedangkan reviewer dari jurnal ini saya sendiri, yaitu Lailatul Hasanah pada tanggal 16 Juni 2021 kemarin. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah antarmuka website Tokopedia itu sesuai dengan kebutuhan pengguna konsumen atau tidak, seperti itu. Nah, sedangkan subjek atau objek dari penelitian ini lebih ke website e-commerce Tokopedia-nya ini, bagaimana konsumennya ini apakah cocok dengan antarmuka tampilan dari website Tokopedia ini. Next. Metode penelitian dari jurnal ini menggunakan metode heuristik, yang mana metode heuristik ini merupakan evaluasi yang digunakan untuk menemukan kesalahan atau kekurangan pada desain antarmuka yang digunakan. Sedangkan dalam metode ini terdapat 6 tahapan, yaitu tadi literatur, kemudian skenario penelitian, ada evaluasi antarmuka, analisis hasil evaluasi antarmuka, kemudian rekomendasi perbaikan tampilan, dan tahap terakhir pengambilan kesimpulan. Hasil evaluasi digunakan untuk mendapatkan hasil data evaluasi antarmuka yang telah dikumpulkan dan tersusun.
Kemudian, hasil menjadi acuan tentang apa saja yang perlu dibenahi dari antarmuka objek penelitian serta alasannya itu. Next. Ditemukan 3 masalah yang ditemukan oleh evaluator pada website Tokopedia, yaitu visibility of system status, atau bisa juga disebut dengan proses umpan balik yang dilakukan pada website membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah matching between system and the real world, atau penggunaan gambar yang kurang komunikatif. Dan yang terakhir adalah help and documentation, atau belum terdapat panduan secara online, belum terdapat tombol bantuan yang memudahkan pengguna atau konsumen ini dalam mengakses website Tokopedia. Nah, dari analisa hasil evaluasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, disusun rekomendasi antara lain optimasi dalam database, terus memperkecil ukuran gambar yang ada, sama penambahan server. Ada lagi memperbanyak gambar yang komunikatif, dan ada memunculkan link menuju panduan online di beranda, dan menyediakan tombol bantuan di pojok bawah agar memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi website Tokopedia. Next, kekuatan penelitian. Kelebihan pada penelitian ini adalah penggunaan teori dan referensi yang sangat gamblang, sehingga memudahkan untuk dipahami secara runtun. Sedangkan penulis menggunakan referensi jurnal, buku, serta beberapa website resmi yang cukup banyak dan mendetail tentang penelitian ini. Sedangkan untuk kelemahan penelitian ini, hasil dari evaluasi responden instrumen pada bagian skor, tidak dicantumkan keterangan atau perincian batasan penginputan skor dalam penilaiannya, seperti misalnya dimasukkan 1,5 itu apakah termasuk rank yang sangat bagus atau kurang bagus, cukup, atau yang menengah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kesimpulan, berdasarkan pengujian heuristik website Tokopedia, ditemukan permasalahan pada 3 aspek yang sebelumnya telah saya sebutkan juga, yaitu visibility of system status, kemudian matching between system and the real world, dan yang terakhir adalah help and documentation. Next. Ya, baik, saya akan mengambil alih dari sini. Pada section 3 adalah tabel yang memuat unsur-unsur pertanyaan dalam mengevaluasi desain antarmuka pengguna. Di sini kami menggunakan metode heuristik seperti yang sudah disebutkan pada review jurnal sebelumnya. Ada beberapa unsur pada tabel ini, yaitu visibility of system status, dengan instrumen kejelasan informasi yang ditampilkan pada website, dan proses umpan balik yang dilakukan pada website tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua adalah match between system and the real world, dengan instrumen penggunaan gambar yang komunikatif, pemilihan warna yang sesuai, dan penggunaan tata bahasa yang baik. Yang ketiga adalah user control and freedom, dengan instrumen kemudahan dalam navigasi dan pembatalan sebuah operasi yang mudah. Yang keempat, consistency and standard, dengan instrumen konsistensi dalam penulisan dan standar penulisan yang baku. Yang kelima adalah error prevention, dengan instrumen desain yang memudahkan pengguna memahami sistem atau simplicity. Poin selanjutnya yaitu recognition rather than recall, dengan instrumen kejelasan penggunaan bahasa, simbol, dan gambar, terdapat pesan kesalahan yang muncul. Selanjutnya lagi adalah flexibility and efficiency of use, dengan instrumen sistem yang ada, mempermudah dan mempercepat pengguna dalam melaksanakan setiap tugas. Ada lagi yaitu aesthetic and minimalist design, dengan instrumen informasi yang ditampilkan relevan. Selanjutnya lagi ada help users recognize, diagnose, and recover from errors, dengan instrumen pesan kesalahan mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah help and documentation, dengan instrumen terdapat panduan secara online
dan terdapat tombol bantuan yang memudahkan pengguna. Nah, tadi di soal ada membahas bagaimana proses penilaian dan hasilnya seperti apa. Di sini akan dibahas. Yang pertama adalah proses. Proses penilaian dilakukan dengan memberikan kuesioner pada responder yang telah menggunakan aplikasi untuk menilai apakah pengalaman pengguna positif atau tidak. Yang dimaksud dengan kuesioner di sini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang penggunaan aplikasi tersebut, seperti pada metode heuristik tadi. Sedangkan hasilnya adalah berupa skor nilai total, nilai rata-rata, dan atau persentase nilai dari kuesioner yang telah diberikan pada responder. Dari skor ini dapat disimpulkan apakah aplikasi mencapai target atau tidak. Untuk poin selanjutnya saya serahkan lagi ke rekan saya, Lailatul Hasanah. Silakan. Masuk ke poin terakhir, yaitu review aplikasi, yang mana kali ini kami mereview tentang aplikasi Al-Quran, yang disebut juga dengan aplikasi Nahtim. Aplikasi ini sebenarnya sudah populer sejak tahun lalu, namun banyak pengguna Android yang kurang tahu juga tentang aplikasi ini. Nah, pembeda aplikasi Al-Quran Nahtim ini dengan aplikasi lainnya ada fitur pembaca Quran setiap unclock handphone. Di sini tertera bahwa ketika kita membuka handphone akan otomatis muncul satu ayat untuk dibaca. Di sini juga ada beberapa filter untuk memudahkan pembaca, yaitu di sebelah kanan pojok atas ada segitiga hijau, itu untuk memutar suara dari beberapa imam. Nah, list dari imam-imam yang ada di aplikasi ini dapat dilihat di gambar yang ketiga. Ada kurang lebih 22 qori yang ada di aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini juga sangat direkomendasi sekali karena dapat berfungsi, dapat berjalan di atas aplikasi yang lain. Contohnya pada gambar yang kedua ini, di sini saya sendiri membuka aplikasi YouTube, kemudian saya matikan HP, kemudian menyalakan lagi, unclock penggunaan HP, akan tetap memunculkan perkata per ayat seperti itu. Dan di sini nah di sini seperti ini tampilan dari aplikasi sebelum di-run. Di sini kita dapat menyeting ingin menggunakan qori siapa, terus ayat apa yang ingin ditampilkan pertama kali, dan ada pemilihan fitur ayat keberapa. Seperti itu. Nah, kalau sudah disetting, bisa diklik tombol yang paling bawah itu mulai. Nah, sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu adalah responden, pengguna dari berbagai negara. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini membaca Al-Quran setiap membuka handphone, yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya. Setiap unclock pasti memunculkan per ayat. Kemudian ada fitur menambah ayat, ada pilihan qori yang beragam yang telah ditampilkan di slide sebelumnya, ada 22 qori. Kemudian ada analisa harian membaca Al-Quran. Nah, biasanya itu setelah 24 jam kita menggunakan aplikasi ini, secara otomatis aplikasi ini akan merekap seperti itu, berapa kali dan berapa ayat gitu yang telah kita baca. Kemudian yang terakhir itu ada statis, jumlah pembaca per negara. Ini bisa dilihat dari gambar yang nomor 2, yang ini. Next. Ya, di sini adalah tabel penilaian dari aplikasi Nahtim menggunakan metode heuristik yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Bisa dilihat sendiri. Di sini nilai-nilai yang diberikan cukup bagus, bahkan bisa dibilang sangat bagus. Di sini juga bisa dilihat
Kita akan langsung lanjut ke hasil penilaian dan rekomendasi. Nilai keseluruhan yang dihitung adalah 63,5 dengan nilai rata-rata 3,52 dari 4. Jadi bisa dihitung sangat baik. Dengan persentase 85% yang berarti sangat direkomendasikan. Dari pengujian yang telah dilaksanakan, berdasarkan 2 responder, 1 pengguna lama dan 1 pengguna baru, aplikasi Naktim sangat direkomendasikan untuk membaca Al-Quran secara mobile, dikarenakan fitur-fitur menarik yang dapat membantu pengguna dalam menjaga rutinitas membaca Al-Quran. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jika ada pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar. Sekian dari kami. Saya Putri Anggia dan rekan saya Lailatul Hasanah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.